Podcast. Bareng aku lagi, host kalian, hanya di Podcast Unira Rumah Kita. Nah, seperti biasa, buat yang belum kenal, kita kenalan dulu dong. Biar makin kenal, makin dekat. Aku Feron Budiman, angkatan 21. Nah, apa kabarnya nih Sobat Podcast? Gak kerasa ya, udah 2024. Siapa nih yang udah mulai ngampus? Atau 2024 baru rencana liburan? Ada juga adik-adik SMA di luar sana yang khususnya udah kelas akhir yang mulai mikir, nah udah mau lulus nih, mau ngampus, kuliah, atau mau kerja, atau mau rehat dulu. Nah, daripada kalian bingung masih mau mikirin jawabannya lagi, aku ada kabar baik buat kalian. Karena di podcast kali ini akan ngebantu kalian untuk mempersiapkan dunia kuliah. Jadi, pertanyaan yang paling penting, kuliah itu penting gak sih? So guys, di episode kali ini aku kedatangan salah seorang bintang tamu yang tentunya spesial, dan dia adalah seorang alumni Universitas Halmahera. Sekarang dia lagi menempuh studi. Hayo buat para sobat podcast di luar sana udah tahu atau udah ada yang kenal? Daripada penasaran, mending kita kenalan langsung yuk. Halo Kak. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Baik, sejauh ini baik. Iya, puji Tuhan kalau Puji gitu. Tuhan, alhamdulillah. Iya, kan alumni nih, lulusan tahun berapa tuh Kak? 21. Oh, lulusan tahun 2021. Kebetulan aku juga baru masuk pas tahun 21. Jadi Out emang in. iya. Jadi emang gak terlalu kenal Kakak. Iya. Jadi untuk khususnya untuk angkatan 21, angkatan ke atas 22 bahkan 23 mungkin masih banyak nih belum kenal Kakak. Kakak boleh kenalan dong. Boleh. Oke, jadi nama saya tuh Abraham Malubaya Bale. Biasa dipanggil Abam. Tapi banyak orang mengenal saya dengan sebutan Abam Rap. Ya. Karena selain kuliah saya juga punya hobi nge-rap, hip hop. Wow, iya. Kira-kira itulah segelintir. Ada juga panggil pendeta hip hop. Tapi sudahlah itu Iya. itu pendapat mereka, kita tidak bisa Iya, betul. larang. Jadi siapa nih yang udah pernah dengar namanya Kak Abam Rap, atau ada yang pernah dengar tentang lagu ataupun karya-karyanya di luar sana? Nah, kesibukan Kakak sehari-hari nih selain jadi seorang mahasiswa? Nge-rap. Nge-rap. Lagu apa aja nih yang dirapin? Aku nggak terlalu paham soalnya tentang ini. Lagu saya sudah lumayan banyak, tapi yang viral itu cuma beberapa. Ada Solina dengan Kita Semua Bersaudara. Oh iya. Yang viral di TikTok FYP tahun kemarin. Wow, keren ya. Boleh nggak dinyanyiin rapnya di bagian yang ini yang paling FYP aja? Yang paling FYP. Iya, coba. Dengar. Ini satu lagu basudara don di Poso. Ini dapat salam dari orang di Tobelo. Ada suku Pamona, Mori juga Bada. Seni menona Pamona bikin kakak hilang jalan. Ya luar biasa banget. Nama TikToknya apa nih Kak? Akun TikToknya? Kebetulan kakak kurang aktif di TikTok, tapi ada akun. Oh, Tapi jarang buka. lewat channel YouTube aja ya Kak? YouTube saja. Oke, jadi di sini bisa langsung promosi kali ya? Bisa. Iya bener. Jadi siapa nih yang udah pernah buka atau yang udah bahkan sering dengar lagunya tapi nggak tahu orangnya yang mana? Nih, orangnya ternyata lulusan dari kampus tercinta kita, kampus Unira ya. Keren banget guys. Nah, kakak kan S1-nya kan di Unira. Ya. Kenapa tuh milih Unira? Karena yang pertama dekat dengan rumah. Iya. Yang kedua, kalau kita kuliah di rumah kita sendiri, kita paham kultur rumah kita. Gimana tuh maksudnya Kak? Kuliah di Misalnya rumah kita- sendiri, paham. Contohnya saya teologi ya, saya kan teologi. Teologi Unira itu kelebihannya dia paham medan pelayanan di Halmahera seperti apa. Oh iya. Dia paham watak kulturnya orang Halmahera itu seperti apa. Dia paham medan perjalanan ekstrimnya di jalan itu seperti apa. Zaman kakak itu pernah jalan kaki dari Roku ke Nolu. Nolu itu lewat sungai hampir hanyut. Oh. Lalu kita lanjut dari Nolu lanjut naik orang Halmahera bilang Bodi. Kita naik Bodi dari Nolu ke Bakun. Dari Bakun itu kita jalan kaki dari Bakun sampai Janon. Dan itu siksanya luar biasa. Makanya itu yang saya bilang itu tidak didapati oleh
orang-orang yang sekolah teologi di luar sana. Mereka tidak, khususnya orang Halmahera ya. Apalagi di kota sana kan, sana kemari enak. Transportasi enak. Di Halmahera, itu kelebihan kita. Dan kita tidak boleh tunduk kepala soal itu. Kita harus mengerti. Karena itu kelebihan kita. Kita paham kultur Halmahera. Itu pelayanan ya Kak? Pelayanan. Praktek PPJ atau? Kebetulan waktu itu kan kita tuh ada program pelayanan dari BEM. 6 bulan sekali. Nah waktu itu pasca 2018 kita ke Loloda itu ekstrim ini, terlalu ekstrim. Orang Loloda pun mengeluh soal perjalanan itu. Apalagi kita yang bukan orang Loloda. Ya cuma itulah. Kita punya tanggung jawab terhadap kampus. Kita membawa alma mater kampus. Kita harus buat citra bagus. Iya. Padahal kan kalau jadi orang lain kan udah tahu yang sulit kenapa mau diikutin gitu kan. Udah tahu ada rintangannya, udah tahu hambatannya, tapi kenapa tetap mau ikut coba? Yang pertama, waktu itu kakak-kakak senior bilang jalan aman. Jadi orang itu kayak, dapat kasih foya dibohongin, jujur. Iya. Oh, tarada abang, itu cuma dekat jalan. Oke lah kak, waktu itu. Sampai di lapangan, Tuhan, kalau bisa pulang pun pulang. Cuma sudah bisa pulang, sudah tengah jalan. Nah, yang bikin kakak masuk ke Unira nih, udah pasti bukan ke Unira dekat. Apa sih keunggulan di Unira? Ayah kakak itu seorang pendeta. Oh iya. Dia lulusan STT di sini. Ini kan sebelum Unira jadi STT dulu kan. Iya benar. Dan kakak lihat, ayah saya juga punya pengetahuan yang mumpuni juga sebagai seorang pendeta. Dan apa salahnya kita mengikuti jejak kayak kita kan? Orang Papa jejak Tungiko. Dan itu sudah buktinya tuh, lulusan sini luar biasa semua. Iya, betul. Khususnya teologi yang kakek bicara khusus teologi. Karena kakek di teologi kakak ya cukup tahu lah tentang rekam jejak teologi. Kalau lain kakek kurang tahu memang. Jadi memang lebih memilih Unira sebagai pilihan utama ya waktu itu. Iya benar sekali. Waktu sempat kuliah di Unira, apa aja sih yang kakak ikutin? Kegiatannya, mau ikut organisasi, atau bahkan pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan bahkan terlibat dalam perlombaan, boleh dong diceritain? Yang pertama kita mulai dari luar kampus dulu ya. Tapi luar kampus, tapi kegiatannya dalam kampus. Iya. Ada GMKI. Oh iya, organisasi salah satu GMKI. GMKI, kemudian bentukan-bentukan GMKI seperti media intelektual. Oke, meskipun itu struktur di luar kampus, tapi aras kehidupannya kan dalam kampus. Iya, betul. Semua orang-orang di situ, itu orang kampus semua. Makanya kita bisa bilang secara kultur, mungkin GMKI juga bagian dari Unira kan. Senior GMKI banyak di Unira juga. Lalu yang kedua, soal dari dalam kampus, saya dengan teman-teman, ada kakak Ridoni Sulutunani, ada Opis Naleng, ada Rindaldi Larumpa yang ada studi lanjut juga, lalu Jenis Budo kalau tidak salah. Itu kita orang pertama, mahasiswa pertama yang mengikuti lomba semacam PKM gitu, futuristik. Itu kementerian. Ya meskipun kita hanya sampai di provinsi, setidaknya kita sudah berani memulai itu. Setidaknya kita sudah melangkah. 100 kan dari 1. Lalu kakak juga pernah jadi tim paduan suara selama 3 periode. Yang dikomandoi oleh Fuan Stio orang yang pemulai. Keren. Kemana aja tuh kak? Kita pada umumnya menyanyi di wisuda sampai hafal lagunya itu. Sampai kira ini kita bisa tahu itu. Lagu apa tuh? Gaudiamu Sigitur. Lalu ini Mars Unira. Coba dinyanyiin dikit dong yang lagu awal itu. Kalau Mars Unira kayaknya sudah gak lupa. Lagu yang awal yang kalau Gaudiamus itu Gaudiamus Sigitur Juvenes Dum Sumus Gaudiamus itu kita nyanyikan di saat wisuda. Dan banyak lagu lainnya yang diaransemen oleh orang-orang Unira yang hebat-hebat, misalnya ada kakak Tirtaya. Oh iya betul. Ada kakak Julian Serang. Iya, mereka memang terkenal suka aransemen lagu dan kita bawa dan puji Tuhan, alhamdulillah itu diterima dengan baik oleh orang Halmahera.
Itulah yang kakak bilang, kita punya kelebihan di situ. Kita paham kultur Halmahera secara penuh. Karena kita berdiri di sini, bukan di tempat lain. Itu bagi kakak yang luar biasanya Unira di situ. Terkhususnya teologi. Tapi bagi kakak, apapun itu, kalau kita ke depan kiprahnya tetap maunya kita belo, bagi kakak Unira adalah tempat paling efisien untuk kita mengenali rumah kita sendiri. Iya benar. Karena secara tidak langsung ya, orang kan bilang begini, oi, Ngoni cuma di sini, sini. Oke. Tapi coba tanya perkembangan Tebelo dan bagaimana. Siapa lebih tahu? Iya. Siapa paham? Siapa bisa lihat fenomena-fenomena sosial apa yang terjadi di Tebelo hari ini? Dan saya pikir anak-anak Unira fasih untuk bicara itu. Kenapa? Karena mereka di sini. Iya benar. Bukan cuma sekedar membaca dari teori, tapi memang dihidupi. Karena kita di sini. Iya. Ini tempat rumah itu. Tapi meskipun kampusnya anak daerah, tapi tetap tidak juga menutup keterbukaan bagi kedatangan mahasiswa dari luar ya. Iya. Banyak juga tuh. Iya benar. Selama kakak mengikuti kegiatan nih, dalam kesibukan yang begitu banyak kegiatan kakak ikuti, gimana sih cara manajemen waktu? Jadi selama berkuliah waktu S1 ya, itu kakak kan ikut hip hop, komunitas, ikut biker motor, ikut game KI. Ya sembari itu ada, itu tadi bilang ada buat film dokumenter, sampai kita punya, karena di film dokumenter tentang kita cerita sedikit tentang film itu ya. Itu film Jiwa Laut Tirus. Nah, film itu dibuat oleh kebanyakan anak hip hop, tapi pemeran utamanya tiga dari Fakultas Teologi Unira. Wow. Ada Ridoni Sutulani, ada Wirisan Panelada, dan saya sendiri. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, film kita lolos ke Kemenparekraf apa itu, Sandiaga Uno yang kemarin. Dari 7.000 film di Maluku Utara, film itu yang tembus, yang lulus. Ditayangkan di Manado. Dan pemeran utamanya itu anak Fakultas Teologi Unira. Ketiga-tiganya. Karena bagi kami, bagi saya dan Kak Rodonis dan Wirsan, ini bukan cuma sekedar karya, ini persembahan kreativitas kami untuk kampus. Apalagi bukan kaleng-kaleng. Dampaknya itu kan untuk akreditasi. Iya benar. Kita juga sering demo. Tapi demo itu kan harus sesuatu yang punya data yang akurat. Iya. Beberapa kali pernah berunder. Nah, lucunya orang-orang sering demo itu lupa dengan hal-hal yang seperti tadi. Kita selalu bertanya, apa yang kampus berikan untuk kita? Tapi kita jarang memikirkan apa yang kita berikan untuk kampus. Iya. Tapi kenapa sih memutuskan untuk menyibukkan diri? Padahal kan kalau kuliah tinggal duduk belajar, ulang, nggak melelahkan, nggak bikin sakit, juga nggak bikin kuras tenaga. Apa sih manfaatnya? Apa value-nya? Karena bagi kakak nilainya, value-nya dari kakak punya kesibukan yang tadi, di situ kakak menemukan semangat itu. Spirit ya. Spiritnya kakak temukan dari dunia jalanan biker motor, dari dunia hip hop, dari teman-teman di luar. Kakak punya spirit di situ. Misalnya nih, kakak datang ke salah satu tempat tongkrong, lalu mau suruh berdoa, mana kan pendeta begini. Secara tidak langsung motivasi untuk kita cepat selesai kan? Benar ya. Itu bagian dari spirit. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar itu. Kakak sadar itu. Banyak kakak punya teman-teman yang Muslim. Iya. Dorang selalu dukung kakak untuk jadi pendeta. Dan itu luar biasa. Iya, keren sih. Intinya manajemen waktu memang awal-awalnya agak susah memang. Tapi lama kelamaan jadi semacam otodidak. Tidak bisa dijelaskan begitu. Jadi semakin ikut semakin kecanduan gitu ya. Iya, kayak bukan kecanduan juga, kayak kita ikut. Oh, jam 4 ada di sini. Oh, ini di sini. Akhirnya kita terusan. Sampai kita sudah paham, oh ya sebentar ada sini. Oh, ini ada kuliah, ini. Dengan sendirinya kita akan terlatih untuk mengatur waktu. Kalau kakak ya, tidak tahu yang lain. Mungkin orang lain punya manajemen waktu yang lebih baik. Pasti banyak. Iya. Tapi hal terpenting dalam mengatur waktu itu apa sih, Kak?
Yang pertama kita harus memikirkan yang priority dengan yang bukan priority. Oh iya Yang benar. prioritas. Tentukan skala Ya. prioritas. Misalnya game KI dengan Unira. Bagi kakak ya, banyak teman-teman kakak yang menomorsatukan game KI dibanding Unira. Iya benar. Padahal menurut kakak, kita masuk game KI, mengenal game KI khususnya di Unira, itu kan dari kampus dulu. Benar. Kita datang kuliah dulu, tapi bukan berarti, wah saya juga game KI tulen. Iya. Jadi kita memikirkan yang prioritas. Itu bagi kakak cara efektif membagi waktu. Iya, karena emang paling benar saat kita kuliah dan juga mampu menyibukkan diri dengan banyak hal itu bakal kasih kita energi positif dengan sendirinya gitu. Dan pikiran kita juga terjauh dari hal-hal yang bersifat negatif gitu. Nah, Kak, kita kembali ke satu pertanyaan paling penting dalam podcast ini. Kuliah itu penting nggak sih? Karena kalau kita lihat secara objektif fakta di lapangan, kuliah itu sebenarnya nggak menjamin seseorang untuk sukses. Memiliki gelar berderet S1, S2 dan sebagainya, nggak menjamin seseorang untuk punya lapangan pekerjaan yang luas. Betul. Dan bahkan dia bisa jadi orang sukses ke depannya. Jadi menurut kakak gimana tuh? Kuliah itu penting nggak sih? Padahal dengan nggak kuliah pun kita tetap bisa dapat pekerjaan gitu. Bahkan sekarang banyaknya orang yang nggak kuliah mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang punya gelar S1 dan sebagainya. Betul. Kakak mulai dengan satu kisah nyata dulu ya. Kakak punya ketua klub motor. Dia orang Gamhoku, namanya William Bryan. Dia itu lulus SMA tapi bisa buat perusahaan sendiri. Dan sekarang perusahaannya berjalan. Wow, keren. Nah, dia belajar dari mana? Dia belajar dari, dia kan kerja di sana sini, dia ambil ilmunya. Iya. Secara kultural, dia ambil ilmunya, diterapkan. Jadi perusahaan. Itu jalan yang pertama, menuju sukses ya. Iya. Jalan yang kedua secara struktur, kita lewat jalur kuliah. Karena kuliah punya banyak manfaat yang bagi saya cukup positif. Pertama, contoh nih, orang kuliah itu kan meningkatkan SDM kan, sumber daya manusia. Misalnya suatu waktu ada tambang A masuk ke Maluku Utara misalnya. Nah, si tambang ini membutuhkan orang-orang yang berkompeten di bidang ini. Nah, untuk menuju ke kompeten itu kita harus kuliah. Sementara kita tidak punya orang itu. Diambil perusahaan dari daerah lain, masuk ke daerah kita. Protes daerah kita kan. Demo dan sebagainya. Kita lupa jalur kuliah itu. Misalnya manajemen. Ya kan? Di manajemen, oh kami perusahaan butuh orang-orang manajemen. Adakah orang kampung di sini yang sedang manajemen? Tidak ada. Tapi dia penting hitung. Oh maaf, kampus pakai sistem struktur, bukan kultur. Iya. Kalau kultur yang contoh kasus pertama tadi, karena dia buat sendiri. Dan bagi saya itu tidak jadi masalah. Jadi tergantung kita mau lihat, kalau kita bicara tujuan akhirnya adalah sukses, ada dua jalan nih. Tapi kecenderungannya hari ini, bagi saya, kita harus kuliah. Bagi saya. Waktu bulan Desember di depan kampus kita berdua bercerita, dia bilang begini, Bang, kakak menyesal tidak kuliah. Kakak menyesal. Tapi untungnya kakak punya ilmu-ilmu ini dan kakak bisa buat perusahaan. Itu penyesalan dia. Kalau mau kita telepon orang sekarang. Coba kita tengok orang yang kemudian tidak kuliah lalu sukses saja, itu menyesal karena tidak kuliah. Bagaimana orang tidak kuliah lalu tidak sukses? Jadi perbedaan kontrasnya ada di mana tuh? Kontrasnya kita nih harus melihat secara objektif sebenarnya kan. Karena tadi saya sepakat, ada orang tidak kuliah sukses, ada orang kuliah sukses juga. Bahkan terbalik, ya toh? Nah, orang lihat jalurnya ini. Ketika macam begini, orang yang membuat lapangan pekerjaan dengan orang yang bekerja ini kan konotasinya budak, budak tuan kan. Siapa yang tuan, siapa yang budak. Nah, dengan kuliah, kita secara tidak langsung memposisikan diri di atas sebenarnya. Secara struktur. Struktur pekerjaan ya, oh mungkin ngana S1, ngana S2, ketika ngana PNS, ngana berada di golongan ini. Iya benar. Ngana berada di golongan ini. Bukan candu jabatan, bukan juga. Cuma nanti kita membuka pikiran itu.
Kalau pengalaman saya, semakin saya belajar sampai di titik ini, bahwa ternyata ilmu itu yang ada di kita sendiri, bukan yang dari barat. Dan itu luar biasa. Kenapa saya tahu? Saya sekolah. Iya, tapi gini loh Pak, sekarang itu udah banyak perusahaan yang tidak hanya mempertimbangkan dari segi gelarnya, Ya. tapi orang juga melihat pengalamannya. Pengalaman. Iya benar. Jadi gelar pun tidak begitu penting di dunia pekerjaan. Tergantung pekerjaan apa dulu kan. Kalau misalnya si A punya cita-cita jadi buruh tambang, lalu si B punya cita-cita jadi HRD di tambang, iya dia harus kejar dari posisi mana nih. Buruh tambang ya tidak kuliah juga tidak masalah. Tapi kalau kamu mau jadi HRD, kau harus masuk ke ranah kuliah. Intinya kita harus menghargai pendapat orang lain, karena bisa saja kalau hari ini kita patenkan di sini kuliah itu harus. Bagaimana dengan orang yang bertentangan dengan kita? Ya kan? Iya, semuanya subjektif. Subjektif. Tapi kita hargai di tengah itu, kita punya ruang apa istilahnya, ruang perjumpaan, ruang bernegosiasi. Kita punya ruang itu. Kita tidak bisa nafikan orang di luar sana punya pendapat seperti itu. Tapi setidaknya, oke, mungkin ada orang yang kuliah karena orang tua menginginkan mereka kuliah, atau kita punya kemauan sendiri. Itu subjektif sebenarnya. Jadi bagi kakak pertanyaan ini, itu jawaban yang sangat subjektif. Tapi kalau bagi kakak, kuliah itu penting. Kenapa? Karena kakak sendiri rasa. Bukan berarti kita kuliah disibukkan dengan tugas-tugas dan tugas, kita lupa yang lain. Kan di kakak tidak terjadi begitu. Bahkan yang kakak rasa karir kakak di dunia lain, bukan dunia lain ya, di hip hop, di mana saja, dengan studi ini berjalan bersamaan. Saking cintanya kakak punya dunia ini hip hop, kakak punya tesis hip hop. Iya gitu keren. Iya, jadi sebenarnya dunia perkuliahan itu intinya ya membantu kita untuk gimana manajemen waktu dan juga mempunyai pemikiran lebih terstruktur. Gitu. Kita lebih ke SDM lah, sumber daya manusia kita. Kakak harus sosiologi sedikit. Hari ini orang itu kecenderungannya el patron. El patron itu kita akan cenderung mengikuti dia yang pimpinan. Orang-orang kita, saya tidak perlu sebutkan instansi dan apanya, sudah tahu salah nih, ikut itu kan, di pimpinan itu. Nah, kehidupan di kampus, di perkuliahan itu menerbitkan orang-orang yang mampu mengoptimalkan bagaimana seorang pemimpin itu harus bagaimana. Meskipun bagi kakak tidak selamanya struktur itu menentukan. Kultural seperti contoh kasus yang pertama tadi itu kadang-kadang menentukan. Toh pada akhirnya kan dia menyesal tidak kuliah. Nah, ya. Kakak tidak bicara orang lain tapi kakak bicara soal kakak dengan yang tadi, yang contoh kasus pertama tadi. Tapi penyesalan tidak kuliah karena apa? Padahal sudah jadi orang sukses. Dia menyesal tidak kuliah itu karena hari akhir-akhir ini, ya seperti kakak bilang tadi, dia mulai masuk ranah-ranah politik dan bagi dia tidak punya pengetahuan mumpuni di situ. Oh iya benar. Karena hari ini ada orang yang idealis, ada orang yang eksekusi. Iya. Siapa yang making ide, siapa yang eksekusi. Making ide, eksekusi. Hari ini kalau kita bicara pilpres, making ide misalnya kan, ini bukan kampanye, Iya. Ya kan? Karena dia orang seorang intelektual, orang yang punya studi, ya kan? Punya studi, orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi belum tentu dia bisa di ini. Orang eksekusi ada lagi. Iya benar. Jadi harus dia kayak seimbang itu. Tapi lagi-lagi kembali pada setiap orang. Dia mau kuliah tidak. Tapi kalau ditanyakan ke kakak bilang itu penting. Karena kakak rasa. Kakak tidak ambil contoh orang lain, contoh diri sendiri. Iya, jadi meskipun orang yang tidak kuliah bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, tetapi berbeda dengan orang yang menentukan kehidupannya untuk masuk ke dunia perkuliahan, malah bisa memberikan potensi yang lebih besar dalam peluang pekerjaan yang bahkan lebih banyak gitu. Iya, banyak dapat tawaran pekerjaan seperti itu ya.
Iya benar. Nah, apa sih hal-hal yang harus dipersiapkan untuk seorang calon mahasiswa saat yang mau masuk ke perguruan tinggi? Hal-hal terpenting, dan yang paling pertama udah pasti soal finansial ya Kak. Oke. Ya. Yang pertama harus lulus SMA. Kalau finansial ya saya sepakat bisa jadi pertama, tapi hari ini kan sudah banyak beasiswa juga kan. Iya benar. Jadi sebenarnya itu tergantung niat. Banyak orang tuh bilang begini waktu kakak ingin lanjut studi, banyak orang bilang susah di sana bang, setengah mati belajar begini. Tapi kakak punya tekad yang kuat dan tidak sampai 2 tahun sudah mau selesai. Wow. Karena kita punya niat tadi, kita punya kemauan dan kita bersungguh-sungguh dengan itu. Iya. Berarti yang pertama mental dulu ya. Mental, yang kita harus punya niat. Dicoba-coba dulu ya. Iya. Benar. Harus Banyak, berani mencoba, jangan pantang mundur. Ya, bahkan ada beberapa hal yang mungkin mustahil, tapi dia bisa lewat itu. Ada kakak punya teman seangkatan di Unira di fakultas ini, di fakultas teologi. Dia buat skripsi itu dengan handphone. Kenapa tuh nggak ada laptop? Nggak ada laptop. Kan tidak harus, pasti orang bilang, mana mungkin buat skripsi lewat handphone. Tapi dia buktikan dan dia lulus tepat waktu dengan IPK yang cukup baik 3, sekian. Itu karena apa? Niatnya tinggi sekali. Keuangan dia juga parah. Ayahnya ayahnya seorang petani, ibunya ibu rumah tangga, dan dia tidak punya laptop, tapi dia bisa selesai. Ada sudah vikaris orang ini sekarang perempuan, agak punya angkatan, buat skripsi pakai handphone. Dan bagi kakak itu, kalau kita mau promosi kuliah itu penting, bagi kakak hal-hal seperti itu harus dimunculkan ke publik. Ya kan, bahwa tidak selamanya seorang mahasiswa itu harus punya laptop dan bisa sukses. Itu kan menjadi spirit juga. Iya benar. Menjadi motivasi juga. Lihat dia pakai handphone lulus. Iya, tadi kakak udah singgung soal beasiswa. Sekarang kuliah itu mahal. Ya mahal memang. Mahal banget. Sudah pastinya orang tua banyak mengeluh dengan soal biaya kuliah. Gimana nih tanggapannya kakak? Yang pertama, kuliah itu tidak gratis. Iya benar. Itu satu. Dari semenjak saya sekolah TK sampai sekarang, yang sekolah negeri hanya satu. SD itu pun saya SD kan pindah-pindah 3 kali, pindah terus. Dari TK sampai hari ini, yang sekolah negeri itu cuma satu waktu SD. Selebihnya swasta. Sudah tahu kan swasta punya biaya sendiri kan, punya yayasan sendiri. Memang sih ada bentuk-bentuk dana, tapi tidak se-full sekolah negeri. Dan sekolah itu tidak gratis. Saya teringat saya punya kakak papa bilang begini, walaupun orang tua meraya dengan dada, tapi kalau mau sekolah, itu meraya. Buktinya dari 4 bersaudara, semuanya sudah sarjana dan PNS. Kakak sendiri yang paling bungsu, laki-laki sendiri dan sekarang masih studi. Orang tua sederhana sekali, tapi kita punya niat, kita bersungguh-sungguh dengan itu. Iya. Memang pasti banyak orang yang punya pengalaman yang sama dengan hal itu. Orang tua tidak mampu, tapi dengan semangat. Tapi ada beberapa juga yang patah di situ. Iya benar. Karena memang sulit tidak bisa kan. Tapi selagi mau pasti ada jalan. Kita berefleksi sedikit lah. Iya benar. Teologi kok. Tapi gimana sih selama 4 tahun seorang mahasiswa bisa tetap fokus sama tujuan utamanya, sama goalnya itu gimana sih? Padahal banyak sekali godaan, banyak sekali hambatan. Apalagi kalau pas saat kuliah udah pacaran. Betul. Gitu. Kakak sempat hilang arah. Karena? Semester 4 sampai 5 hilang arah. Saking belajar teologi itu, kakak hilang arah soal konsep ketuhanan. Wah, sama berarti. Waktu itu. Iya. Akhirnya kakak pikir, sudahlah, tidak usah lanjut. Semakin saya lanjut, semakin saya jauh dengan Tuhan. Iya, sama. Sama kan? Pengalaman anak teologi pasti sama di semester 4-5. Iya, sampai nangis waktu itu sebenarnya. Sampai nangis, kakak tidak nangis. Nangis cuma hal lain. Nah, kayak hampa nih.
Dilema itu. Benar. Kita lanjut kuliah, kita jauh dengan Tuhan. Betul. Ini skopa teologi ya. Iya. Skopa seorang mahasiswa teologi yang dia satu. Pasti dia akan hilang di fase-fase semester itu. Iya. Alami tidak? Alami kan? Iya. Kakak alami itu. Dan di situ kakak sempat down. Sempat memang, kalau kita semakin kuliah, kita semakin ini. Betul. Untungnya nih, kakak punya papa kan pendeta. Dia sudah lewat itu. Iya, betul. Dia kasih penjelasan, papa juga dulu begitu. Begini. Ikuti saja jalurnya begini. Fokus. Iya. Meskipun kita punya banyak agenda, punya banyak kegiatan, fokus di perkuliahan. Apalagi kalau kita masih sosiologi waktu itu, deklarasi klub motor, apa Roa? Deklarasi ini, apa Roa? Pernah kita mau nge-rap di Ternate, acara hip hop 2020 COVID itu. Itu kita berdua dulu itu. Ada kita dari Kristen ada berapa orang itu? Ada 3. Kita 2. Saya dengan teman ada 1. Kita 2 berdua. Disuruh bayang kita semua berdua. Dia bilang, kamu teologi. Itu kan melatih itu. Iya kan? Oke, memang sekolah teologi itu tidak harus jadi pendeta. Tapi stigma sudah terbangun seperti itu. Dan memang faktanya kan kita belajar itu. Kita turun pelayanan ke jemaat-jemaat kan untuk melatih itu kan. Iya. Berarti nggak salah pilih jurusan ya? Awalnya ragu bimbang. Awalnya ragu memang. Iya. Awalnya memang ragu. Tapi ada beberapa nasihat-nasihat dari keluarga kan. Oke. Awal. Dulu ini lucu ini. Ini fakta ini. Waktu kita baru masuk kuliah 2017. Kan inaugurasi itu di aula. Semua orang tanya, "Siapa yang ambil teologi?" Yang lain, saya dipanggil Roh Kudus dan ini. Saya ini. Iya. Kagak heran. Kagak bilang begini, kita terhambat. Makanya kita kuliah. Karena kalau rumah itu ngapa? Waktu itu. Nah, semakin berjalan semester 3, untung kita kuliah. Karena ini kita tahu meskipun tanda kutip semester 45 hampir hilang. Tapi justru kita hampir hilang itulah yang semakin kita kuat di situ. Karena orang kuliah teologi ini kan dia bongkar paradigma teologinya dia, baru dipasang dengan yang baru. Dibongkar dulu memang dibongkar. Nah, ketika bongkar bisa-bisaan itu, kita bimbang ini. Kita mau kemana ini? Di situlah kita mesti konsistensi kita dipertaruhkan di situ. Iya betul. Berarti itu pentingnya kuliah di situ. Berarti selain kita harus tahu arah tujuannya mau kemana, salah satu yang terpenting juga jurusannya. Jurusan. Kenapa sih kayak jurusan itu penting? Karena kan udah banyak ya sekarang fenomena orang pindah jurusan karena ngerasa nggak sesuai atau ngerasa udah bosan, udah capek, pengeluarannya makin banyak, atau ada yang cuma leha-leha dan ternyata jurusannya nggak sesuai sama passionnya dia, akibat udah buang-buang biaya malah harus pindah lagi jurusan yang lain. Gimana tuh? Bagi kakak ya, ibarat orang bermain bola itu, seorang striker harus kasih gol. Dia mau pindah berapa jurusan pun, dia harus selesai. Iya, harus tetap fokus ya. Momentumnya kan di situ sebenarnya. Jadi sih kita ada. Mau pindah, banyak orang yang pindah-pindah tapi sukses juga kan. Karena dia mau selesai. Di kampus ada beberapa orang dekat. Iya. Kalau gitu tips buat para calon mahasiswa nih yang mau masuk kuliah tapi takut salah pilih jurusan nih, karena mereka juga masih bimbang dengan begitu banyaknya pilihan jurusan yang ada, gimana nih? Oke, yang pertama kita datang kuliah itu kita harus berangkat dengan eksposisi pikiran. Kita punya kemauan di sini, kita punya basic di sini, kita punya keseriusan di sini. Kita harus berangkat dengan itu. Nah, berangkat dari kesimpulan itulah yang akan memunculkan legitimasi kita mengambil jurusan mana yang kita ambil. Iya benar. Kalau kita tidak punya kesimpulan itu, saya pikir orang bilang cuma ikut rame. Kita harus punya, kita harus pikir matang-matang di situ. Iya. Dulu waktu mau daftar teologi di sini, kesimpulan dari luar itu hukum. Sampai ke dalam, kita, teologi. Sama. Kesimpulan awal hukum. Iya, betul. Tapi dirubah. Iya, sama. Karena kita harus pikir matang-matang di situ. Betul. Dan ya,
puji Tuhan, alhamdulillah seperti ini. Oke Kak, ini ada juga pertanyaan terakhir dari aku Oke. nih. Kenapa Unira bisa menjadi salah satu pilihan alternatif atau bahkan menjadi pilihan utama bagi para calon mahasiswa yang tentunya ingin menempuh pendidikan di sini? Oke, Khususnya bagi anak-anak Halmahera, Halmahera. Halmahera Utara dan Ya. sebaik. Yang pertama, saya pikir kelebihan-kelebihan Unira yang saya lihat ya, kita paham kultur. Yang tadi saya bilang, kita paham kultur di sini, dan ketika kita riset di sini, kita tahu semua. Oke, mungkin dari beberapa infrastruktur, fasilitas, mungkin kita agak kurang lah ya. Iya benar. Tapi pendekatan kultural kita kuat di situ. Kita bisa. Kakak Ater itu pernah bilang di kakak begini. Walaupun orang cari di Google Maps Unira dan Utara dapat, tapi orang di sini bisa bersaing di luar. Dan itu kakak pegang teguh sampai hari ini. Makanya kakak sampai masih berdiri di sini. Dan kakak bersaing di luar. Dan jujur saja, kakak di luar itu, kakak tara tunduk kepala. Karena banyak kampus yang tara akreditasi. Iya. Tak kira itu dua sama-sama nih orang. Orang akreditasi loh. Masa tunduk kepala? Berdiri dong. Betul ya. Apalagi itu satu-satunya dari Unira. Itu motivasi-motivasi yang kakak kira membangun orang spirit, orang semangat tadi itu. Iya betul. Dan kelebihan Unira adalah kita memahami kulturalnya orang Halmahera secara penuh dan full. Iya, itu keunikannya ya. Kelebihan, mungkin kelebihan itu. Kita apalagi mahasiswa teologi ya, orang mulai di luar pelayanan waktu S1 naik Grab, ojek sampai itu pun mungkin kultur Jawa, kultur Sumatera mungkin. Sementara kalau pulang kan beradaptasi di sini. Sementara orang Unira sudah terlatih di sini. Itu kita paham watak-watak jemaat-jemaat Halmahera seperti apa. Karena kita hidup di sini. Iya. Di rumah sendiri. Jadi gimana nih Kak, cara panggil adik-adik kita yang mau datang kuliah ke sini gimana nih, Cok? Coba kalau Kakak promosi gimana nih? Promosi. Ayo adik-adik kuliah di Unira gimana nih? Coba ayo Kak, dengan gaya rapnya. Ayo dicoba monggo dicoba. Gimana nih? Yo, hari-hari orang hidup di dunia, tapi jangan lupa ambil koper di para-para. Kalau mau kuliah, ayo coba datang di Unira. Jangan lupa kuliah di sini. Tong juga ada, pada kalian di luar. Kira-kira begitu. WhatsApp. Wih, keren. Oke, Kak Abam ya. Iya, terima kasih banyak Kak buat kesempatannya dan waktunya hari ini. Udah mau sharing pengalaman, udah mau cerita dan juga bahkan kasih motivasi buat adik-adik kita yang akan menempuh perguruan tinggi dan tersemogakan dari cerita Kakak. Universitas Halmahera akan menjadi alternatif bahkan pilihan utama untuk kalian masuk ke perguruan tinggi swasta selanjutnya. Nah, buat sobat podcast, kalau kalian tertarik dengan konten kita ini, silakan saran, berikan komentar bagi siapa bintang tamu selanjutnya yang pengen banget kalian request, silakan ya. Jangan lupa ikuti terus channel Unira Rumah Kita agar kamu bisa dapat terus update informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.